Kira mau rajin apa mau malas? Rajin pastilah. Orang agak waras kalau misalnya gue udah belangsak nih, masa agak mau apa? Agak mau memperbaiki diri. Kita sekarang nggak tahu nih, ya masa tua kita gimana? Ya kan ya? Apa jadi orang bener apa kagak? Ya kan? Apa masa tua kita nanti apa namanya orang yang ahli ibadah? Apa orang yang sering nongkrong? Gitu kan? Kita nggak tahu. Ya. Makanya kata Nabi gitu. Nabi menjelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Kalaulah aku tahu tentang hal yang gaib, pasti aku akan banyak mengerjakan kebaikan. Wa ma massaniyasu, dan aku bisa apa? Bisa menolak bala itu. Kejahatan-kejahatan aku bisa tolak, tapi enggak tahu. In ana illa nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku hanya menyampaikan kabar gembira, ya, kabar peringatan dan kabar gembira. Udah nih ya, kalau kamu beramal soleh balasannya ini, ya kan? Ya. Kalau kamu selalu melakukan maksiat balasannya ini. Ayo milih dah, kan gitu ya kalau bahasa kita begitu. Ayo milih. Nabi nggak bisa menjamin kita masuk surga, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Nabi hanya apa? Mengantarkan kita. Ya. Kalau mendoain bisa, tapi tidak bisa mempercepat. Misalkan kita lagi belangsak banget nih, ya kan ya? Ya, dipercepat karena kehendak siapa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lagi-lagi kita apa ya, ingin memilih sesuatu, ya, ingin mengerjakan sesuatu, ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling tinggi itu, ya. Kayak kisahnya wali Sunan Kalijaga ketika dibawa oleh Nabi Khidir alaihissalam, ya, suruh milih sesuatu, ya. Kata Nabi Khidir, silahkan engkau pilih sesuatu itu. Ini pilihannya luar biasa, ya, pilihannya luar biasa, sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Apa kata Sunan Kalijaga? Aku tidak mau memilih kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita nih dikasih pilihan, ya kan ya? Kasih pilihan yang enak-enak gitu. Kira-kira kita langsung milih apa enggak? Ya kan ya? Pilih, ya kan? Iya. Tapi seorang waliullah nggak begitu. Aku ingin kalau Allah ngasih tahu baru aku pilih, gitu. Makanya kan kita ada apa? Ada istilahnya sholat istikharah, Bang. Ya kan? So istikharah. Kita sholat istikharah dalam menentukan suatu pilihan. Pernah saya konsultasi sama guru kita Ustadz Didi, ya tentang pilihan nih. Yang sekarang nih paslon, capres, ya capek cawapres. Aduh abang istikharah dulu, belum ketemu pilihannya, ya. Pernah mimpi ketemunya sama siapa tuh, orang Anida, ya, guru Anida, sama ya yang notabene beliau memilih 03, ya. Di akhir mimpinya ketemu sama Kiai Mahfuz. Ya, yang Mahfuz, yang Amin, ya, gitu. Jadi belum. Ya memang seyogianya begitu kita. Ketika kita memilih, ya, itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istikharah bukan nentuin jodoh doang, kita kadang nentuin jodoh, ya kan ya? Iya gitu, istikharah ini, ya kan?
nentuin apa aja yang baik kita itu sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya illa masya Allah, semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surah Al-A'la disampaikan sanuqri'uka fala tansa, ya kan ya. Aku akan membacakan kepadamu hai Muhammad apa tuh? Bacaan Al-Qur'an, maka niscaya engkau tidak akan lupa, kata Allah ya. Tapi Allah menuliskan lagi illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah gitu. Jadi lupa pun kehendak Allah ya. Beda kalau orang pelupa gitu kan ya. Kalau orang pelupa beda lagi. Memang pada dasarnya itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita nggak dapat yang enak, kira-kira kita gedumel apa kita serahin sama Allah? Nah, kebanyakan kita ngedumel dulu, ya kan ya? Kebanyakan ngedumel, udah ratusan yang naruh lamaran kadang dapat juga, sekali dapat ya, sekali dipanggil ditolak, ya kan ya? 200-an kagak dipanggil, sekali dipanggil ditolak, ya kan ya? Nah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala buat diri kita sebenarnya, Bang. Ya, buat diri kita. Banyak udah saya pernah sering, mungkin saya pernah cerita ya. Ada seorang tunarungu, orang gagu. Kalau orang gagu kan biasanya budak ya. Ya kan ya, orang gagu budak. Oh ya kan? Jadi anu dia ada sebabnya, dia bukan buat dari bawaan lahir, bukan. Itu orang gagu nyari kerja kemana-mana, Bang. Nyari kerja kemana-mana kagak diterima. Orang gagu budak lagi. Kata perusahaan, gagu ngapain nerima lu, nyusahin baik. Ya kan ya? Udah susah. Gua dididik lu lagi, ya kagak terima. Semua perusahaan kagak nerima dia. Iya. Ya. Iya, dia mikir ya. Akhirnya dia punya komunitas orang-orang gagu. Ya. Ngumpul dari itu. Oh, ngomongin gimana tuh dia? Mau bikin usaha. Bikin usaha bisa dia. Ngumpulnya sama orang-orang gagu. Ngomong. Gagu bakal ngomong ya. Orang gagu nih dia ya. Berdiskusi buat buka usaha. Akhirnya finishnya itu komunitas orang gagu punya outlet kopi, namanya Kopi Gagu. Benar, orang yang punya orang gagu ya. Kopi Gagu ada di daerah Jakarta, nggak salah ada. Jadi setiap ada orang yang beli itu dikasih kode sama dia. Ya udah dikasih kode. Kalau mau pesan satu bagaimana ya, kalau mau pesan satu sama kue bagaimana, udah ditulisin. Gitu. Jadi orang tertarik ya dengan ciri khas itu, jadi banyak yang pada datang. Dan kopinya juga enak. Bukan gak enak. Itu kan apa? Itu kan dibalik kehendak Allah itu ada suatu yang berharga buat diri kita, gitu ya. Jadi apa? Jadi ketika Allah menentukan sesuatu itu bukannya jelek buat kita, bukan jelek, itu yang terbaik buat kita. Pernah juga ada saya pernah baca buku masalah terbaik ini, ya terbaik. Ada satu kisah, ini seorang raja ya, ama ajudannya. Seorang raja sama ajudannya. Ini ajudannya ini ya, kalau ada apa-apa ngomong terbaik, kayak bobo gitu ya. terbaik gitu. Satu ketika nih raja ngapain? Itu raja berburu tuh raja. Udah jauh dari hutan ya.
masuk tuh ke dalam hutan, tahu-tahu ketemu apa sama orang kanibal, ditangkap tuh raja itu sama orang kanibal, berdua tuh sama ajudannya, ya. Pas ditangkap, kata ajudannya, rajanya nanya, gimana nih kita nih? Gak apa-apa raja, ini yang terbaik. Lo marah banget raja, ya kan ya? Marah banget raja, lo enak aja lu, gue masih banyak rakyat yang terbaik, gitu kan? Iya. Nah pas mau dibakar tuh, mau diseset-sesetin tuh dia, ya. Ternyata itu orang kanibal, ya. Orang kanibal itu punya ketentuan-ketentuan dalam memakan manusia. Kalau ada yang lecet itu kagak diapain, enggak dimakan sama dia, dilepasin, ya. Diperiksa, raja ada yang lecet, gitu kan? Dilepasin tuh. Karena si ajudannya tadi tuh ngomong begitu, ya, dipenjara tuh ajudannya, dipenjara. Akhirnya tuh raja diapain? Dilepasin. Kenapa? Tadi dia ada apa tuh? Ada yang buntung tangannya, tuh raja. Ya. Nah itu pun si ajudannya itu karena dia kagak ditangkap sama kanibal itu, karena di penjara, dan raja pun ditangkap itu dilepasin, ya, karena tangannya tangannya buntung, jarinya buntung. Nah itu pun perkataan terbaik itu menjadi menjadi doa. Coba seandainya tuh tadi ajudannya dibawa sama dia, ya, ajudannya bakalan diapain? Dimakan tuh sama kanibal, ya. Tadi raja seandainya dia nggak ketembak tuh tangannya, ya, dia bakalan dimakan. Nah, ini lagi-lagi apa? Lagi-lagi illa masya Allah. Ya, ini tauhid kita diuji dalam kehidupan kita, ya. Apakah dalam kehidupan kita kita selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau hanya kita mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, ya, dan lain sebagainya. Tidak kita minta sama Allah, ya, dan tidak pula kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan apapun itu, ya, Allah cukupin. Nabi nggak punya makanan nih buat besok, ya. Itu tawakalnya luar biasa. Karena Nabi dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW enggak pernah nyimpen makanan. Karena tawakalnya beliau udah luar biasa, ya. Semua makhluk Allah, manusia di muka bumi ini kalah sama beliau. Dia bakalan Dia bakalan tahu besok bakalan Allah kasih. Walaupun enggak Allah kasih, itu ujian, begitu, ya. Nah sama kita juga mau, ya, sama. Ketika Allah nggak ngasih buat kita, itu ujian buat kita. Itu yang terbaik buat kita, gitu, ya. Nah oleh karena itu illa masya Allah ini, ya, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sandarin Allah dalam kehidupan kita. Kita mau beribadah minta sama Allah. Kita mau kerja minta sama Allah. Kita mau ngajar minta sama Allah. Mau apapun itu minta. Itu kan dalam apa? Dalam bentuk doa, ya kan? Semuanya Allah dalam Islam semuanya diajarin kita doa. Sampai kita mau masuk kamar mandi pun ada doanya. Keluar dari kamar mandi ada doanya. Apalagi masuk masjid, keluar masjid. Kita mau belajar ada doanya. Semuanya ada doanya, gitu, ya. Itu bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya pada malam hari ini
dikaitkan hati kita, ya, dikaitkan hati kita senantiasa terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala hati kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.